Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang metode penginderaan jauh. Nah, sebelum saya menjelaskan sebenarnya apa sih metode penginderaan jauh, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang apa sih sebenarnya penginderaan jauh itu. Nah, penginderaan jauh atau yang sering disingkat sebagai inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak langsung dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Setelah kita mengetahui apa itu penginderaan jauh, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penginderaan jauh yang dirumuskan oleh Rescu tahun 1960 dalam Sutanto 1992, yang terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah dan tujuan dalam metode penginderaan jauh. Nah, perumusan tujuan dimulai dengan perumusan masalah secara jelas. Yang kedua, cara mengevaluasi kemampuan dalam metode penginderaan jauh. Setelah masalah dan tujuan dirumuskan dengan jelas, maka dilakukan penilaian terhadap kemampuan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, pemilihan cara kerja dalam metode penginderaan jauh. Nah, agar dapat dilakukan pemilihan cara kerja yang baik, perlu diketahui tentang perencanaan penggunaan lahan atau apapun pula tugasnya. Dan yang keempat, di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap persiapan metode penginderaan jauh. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan data acuan, dan yang kedua menyiapkan data penginderaan jauh, yang ketiga menyiapkan mosaik, dan yang keempat orientasi medan. Setelah kita mengetahui tahapan dalam metode penginderaan jauh, di sini tahapan-tahapannya juga didukung oleh komponen-komponen yang ada di penginderaan jauh. Nah, komponennya itu dibagi menjadi 7 ya teman-teman. Di sini yang pertama yaitu sistem tenaga. Nah, dalam penginderaan jauh menggunakan 2 tenaga, yaitu tenaga energi matahari serta tenaga sumber tenaga buatan. Dan yang kedua yaitu atmosfer. Di sini energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tetapi hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam permukaan. Dan yang selanjutnya yaitu objek, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Dan yang keempat ada interaksi antar tenaga dan objek. Dalam perekaman objek dipantulkan oleh wahana tenaga alami atau buatan objek yang direkam, alat sensor dan deteksi detektor. Tenaga yang memancar ke permukaan bumi atau objek akan memantul dan direkam oleh alat atau sensor. Nah, yang selanjutnya ada wahana dan sensor. Di sini wahana dan sensor dibagi pengertiannya dibagi secara masing-masing ya teman-teman. Di sini wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Merekam objek permukaan bumi, bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Nah, sedangkan sensor yaitu alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pantulan maupun pancaran yang direkam oleh detektor. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam, perolehan data. Data penginderaan jauh diperoleh melalui 2 cara ya teman-teman, yaitu dengan cara manual dan juga dengan cara digital. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu penggunaan data. Pengguna data adalah orang-orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen dalam metode penginderaan jauh, di sini kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya yaitu tahapan dalam penginderaan jarak jauh. Nah, di sini tahapannya dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu spektrum elektromagnetik, di mana matahari sebagai spektrum elektromagnetik mengenai sasaran atau objek yang diinginkan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu penyinaran. Nah, matahari sebagai sumber energi alami digunakan dalam proses satelit. Nah, yang ketiga yaitu pemantulan dan penangkapan. Hasil penyinaran dalam sasaran objek yang berupa pantulan kemudian ditangkap oleh alat perekam data atau citra satelit. Dan yang keempat
yaitu perekaman. Nah, hasil perekaman dari citra satelit diterima oleh piringan penerima data. Dalam hal ini, data secara digital baru diolah atau cetak secara manual. Nah, kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu citra. Di sini, citra adalah gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa gambaran objek pada foto. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Nah, sebagai contoh, memotret bunga di taman. Nah, citra taman di halaman rumah yang berhasil dibuat merupakan citra taman tersebut. Proses pembuatan citra dengan cara memotret objek dapat dilakukan dengan arah horizontal maupun vertikal dari udara atau tampak atas. Nah, setelah kita mengetahui apa itu citra, di sini kita akan lanjut ke dalam langkah-langkah dalam interpretasi citra. Nah, langkah-langkahnya itu dibagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Di sini langkah yang pertama yaitu deteksi. Nah, deteksi adalah upaya mengetahui benda atau gejala di sekitar lingkungan kita dengan menggunakan alat pengindera atau sensor. Nah, yang kedua yaitu identifikasi. Nah, objek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Nah, yang ketiga yaitu pengenalan. Nah, di sini pengenalan adalah proses klarifikasi terhadap objek secara langsung yang tampak berdasarkan pengetahuan lokal atau pengetahuan tertentu. Dan yang keempat, ada analisis ya teman-teman. Di sini analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai citra yang sama dengan identitas objek. Yang kelima, ada deduksi. Nah, deduksi di sini adalah pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah ke arah yang lebih khusus. Dan yang terakhir yaitu ada klasifikasi ya teman-teman. Nah, klasifikasi di sini meliputi deskripsi dari penampakan yang dibatasi. Nah, itulah beberapa langkah-langkah dalam interpretasi citra ya teman-teman. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah atau penyampaian materi saya yang salah, di sini saya mengharapkan kepada teman-teman untuk memberikan komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah ya teman-teman. Saya Heri Setiawan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.